Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan ergonomi ya. Jadi hari ini adalah materi terakhir ya dari semester ini, mata kuliah ergonomi. Nanti kita akan lanjutkan di praktikum ya. Semoga semester depan kondisi sudah berjalan normal ya. Kita bisa berjumpa di laboratorium ergonomi ya. Oke. Jadi meskipun hampir separuh lebih ya kita jalani perkuliahan ergonomi ini dengan online ya, tapi apapun itu kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin agar kompetensi yang kita sama-sama ini ya kita inginkan ya. Saya dulu janji di awal kompetensi yang Anda harus dapatkan selama semester ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kuliah online ini tidak mengurangi ini ya ketercapaian kompetensi Anda gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai beban kerja ya, atau workload. Okay. Nah, dari gambar yang Anda lihat di sini ya, ada dua gambar yang berbeda ya. Yang di atas ini adalah kondisi di mana pekerja ya, pekerja kantoran gitu ya. Nah, kemudian yang di bawah itu adalah pekerja lapangan gitu. Nah, tentunya ada perbedaan mendasar ya. Yang satu adalah lelah secara fisik ya, yang di atas itu lelah secara mental. Nanti akan kita bahas ya apa perbedaan dari beban kerja mental, beban kerja fisik ya, kemudian bagaimana cara mengukurnya ya. Kemudian nanti kita akan lihat contoh penerapannya ya, terutama untuk penentuan waktu istirahat seperti apa. Oke. Pengertian beban kerja sendiri ya, seperti Anda lihat di layar ini adalah suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerjaan ya dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi ya. Jadi di sini ada dua yang ini ya yang dibandingkan. Yang pertama adalah kemampuan atau kapasitas ya, baik itu fisik maupun mental, kemudian dibandingkan dengan tuntutan kerja ya, ya secara fisik maupun mental ya. Artinya kalau misalkan tuntutannya itu masih bisa teratasi ya, masih di bawah kapasitas pekerja tersebut ya, maka aman gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika tuntutannya itu lebih besar ya daripada kapasitas ya, fisik maupun mental, maka kita sebut sebagai beban kerja yang berlebih. Nah, itu kalau secara fisik maka kita bisa katakan itu sebagai kelelahan ya, kelelahan karena melebihi kapasitas ya. Kemudian kalau mental ya, maka kita sebut sebagai stres kerja ya. Jadi secara fisik maupun mental. Nah, bedanya fisik dan mental sendiri ya. Fisik artinya keluarnya kalori ya, keluarnya kalori biasa kita sebut sebagai kelelahan ya, kelelahan fisik ya. Energi yang dikeluarkan terlalu banyak ya. Kemudian kalau mental itu lebih kepada ini ya, stres ya. Jadi ada kalanya kita melihat ada pekerjaan ya, dia secara fisik ya dia tidak jalan-jalan, tidak lari-lari, tidak mengangkat beban secara berlebih ya, dia hanya di depan komputer gitu ya, tapi dia merasa kelelahan gitu ya. Nah, itu lelah mental, bukan lelah fisik gitu ya. Oke. Nah, di sini ada tingkat pembebanan yang terlalu tinggi memungkinkan pemakaian energi yang berlebihan atau overstress. Oke. Nah, sebaliknya intensitas pembebanan yang terlalu rendah ini sebaliknya ya memungkinkan rasa bosan dan kejenuhan atau under stress. Jadi ada overstress, ada under stress. Nah, ini dua-duanya tidak baik ya. Yang bagus adalah balance ya, tidak terlalu overstress dan tidak terlalu under stress ya. Jadi pas ya. Orang yang terlalu stres maka dia akan cepat lelah, under stress maka dia akan bosan, jenuh dan seterusnya. Nah, kemudian beban kerja ya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, baik itu internal maupun eksternal. Internal itu berarti dari dalam dirinya sendiri, misalkan faktor genetis ya, antara laki-laki perempuan tentunya ketahanan terhadap beban fisik maupun mental laki-laki lebih cenderung ya, cenderung pada umumnya lebih siap gitu ya menerima beban fisik maupun mental, sedangkan perempuan cenderung lebih lemah. Oke. Kemudian masalah faktor gizi, faktor suku dan seterusnya itu juga mempengaruhi.
Nah, kemudian ada faktor eksternal yang terkait dengan beban yang ditimpa gitu ya. Adapun juga faktor lingkungan ya, faktor lingkungan kerja juga mempengaruhi. Oke. Nah, uh, untuk lebih membedakan lagi, kita coba lihat di sini perbedaan mendasar dari beban kerja fisik maupun mental. Untuk kerja fisik sendiri adalah beban pekerjaan yang harus diselesaikan dengan mengeluarkan energi ya atau kalori tertentu. Ya, ditandai dengan peningkatan konsumsi oksigen, detak jantung, suhu tubuh, konsentrasi laktat dalam darah ya. Kemudian tingkat penguapan keringat. Ya, itu ciri-ciri adanya beban kerja fisik gitu ya. Nah, kalau misalkan besaran-besaran ini semuanya normal ya, tidak ada peningkatan yang signifikan ya. Nah, maka patut dicurigai bebannya adalah beban mental. Ya, dia tidak lelah secara fisik tapi secara mental itu bermasalah gitu ya. Nah, maka biasanya pekerjaan di dalam ini ya, kantoran ya, dengan komputer ya, admin dan seterusnya itu lebih ke mental daripada fisik ya. Berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh monotoni, kemudian intensitas dan lamanya pekerjaan, lingkungan kerja, sebab-sebab mental, status kesehatan dan gizi dan seterusnya. Oke, itu kerja mental ya. Nanti cara mengukurnya akan berbeda. Nah, untuk klasifikasi beban kerja fisik sendiri ya, maka Anda waktu belajar hygiene ya pasti sudah tahu ketika Anda menghitung atau mengukur faktor suhu ya, iklim kerja ya, maka salah satu besarannya adalah Anda harus bisa membedakan mana pekerjaan yang ringan, sedang atau berat ya. Nah, di situ di Kemenaker itu membedakan berdasarkan energi yang dikeluarkan ya, 100 sampai 200 kcal per jam, maka klasifikasinya ringan, sedang itu lebih dari 200 sampai 350 kcal per jam, dan terakhir yang berat itu lebih dari 350 sampai 500 kcal per jam. Oke. Nah, bagaimana cara mengukur seperti ini ya, maka nanti ada caranya. Kalau Anda pernah ini ya, pernah fitness ya, atau pernah menggunakan treadmill, maka di layar tersebut ada sensor ya, ada sensor yang menunjukkan berapa kilokalori yang Anda keluarkan selama lari gitu ya. Begitu juga dengan alat-alat seperti sekarang smartwatch ya, jam-jam digital yang untuk sport yang jam sekarang itu. Nah, di situ sudah ada ya, bisa mendeteksi berapa kilokal yang dikeluarkan ya. Misalkan kita sedang lari 1 jam ya, maka berapa kilokal yang dikeluarkan itu ada ya. Nah, tapi untuk orang yang kondisinya bekerja gitu ya, akan sulit ya untuk kita mendeteksi langsung ya. Maka salah satunya adalah dengan cara kita menentukan ini. Nah, perhitungan energi berdasarkan kenaikan denyut nadi ya. Jadi datanya adalah denyut nadi ya, kita ukur denyut nadinya, maka nanti kita masukkan ke persamaan, akan kelihatan energi yang dikeluarkan berapa. Nah, kita bisa mengestimasi energi yang dikeluarkan oleh pekerja ya dengan cara kita mengetahui data denyut nadinya ya. Jadi lebih praktis kita mengukur denyut nadinya, kemudian nanti kita masukkan ke persamaan ini, maka kita bisa tahu energi yang dikeluarkan berapa ya. Untuk mengukur denyut nadi ya, biasanya kita menggunakan alat pulse meter ya. Kemudian ini X ya, X ini adalah kecepatan denyut nadi ya. Jadi ini adalah E, itu energi yang dikeluarkan, kemudian X nya dimasukkan, misalkan 1 menitnya itu terbaca 60 ya, 60 denyut per menit misalkan, maka ini X nya diganti 60 ya, ini juga diganti 60. Oke. Nah, energi itu ada dua ya. Tentunya energi yang dikeluarkan itu KI adalah energi yang dikeluarkan ya, konsumsi energi selama bekerja ya. Nah, tentunya di sini ada ET dan EI. ET itu adalah pengeluaran energi pada waktu kerja tertentu ya, ini yang akan kita cari ya. Kemudian di sini ada EI, pengeluaran energi pada waktu sebelum bekerja ini ya, pengeluaran energi pada waktu sebelum bekerja. Jadi kalau bisa kita gambarkan ya seperti
seperti ini. Misalkan ada grafik seperti ini ya. Nah, garis lurus merah ini menunjukkan energi yang dikeluarkan selama istirahat ya, selama istirahat. Jadi kalau di rumus ini maka garis merah ini adalah pengeluaran energi pada waktu sebelum bekerja ya. Nah, itu sifatnya adalah konstan ya. Jadi ingat, ketika kita tidak melakukan pekerjaan ya, kita sedang santai, bahkan tidur ya, maka energi tetap kita keluarkan. Nah, itu konstan ya, tergantung dari internal dari masing-masing orang ya, berapa energi yang dikeluarkan. Oke. Nah, kemudian pada saat kita melakukan pekerjaan ya, pada saat kita melakukan pekerjaan, maka semakin lama atau semakin berat pekerjaan, maka beban kerjanya ya atau energi yang dikeluarkan maka akan semakin naik, semakin naik, semakin naik. Ini ya, tergantung dari seberapa banyak dan seberapa lama pekerjaan itu dilakukan. Oke. Nah, yang warna biru ini menunjukkan energi pada saat bekerja ya. Nah, konsumsi energi itu adalah energi yang dikeluarkan pada saat bekerja saja ya. Jadi konsumsi energi itu adalah ini ya, konsumsi energi adalah yang warna kuning itu ya. Sedangkan ET adalah pengeluaran energi pada saat kerja tertentu. Artinya ET itu artinya ET itu ya keseluruhan ini. Ini adalah ET keseluruhan ya. Jadi KE ya, KE itu ini. Ini adalah KE ya. KE itu adalah ET ya. ET adalah ini. ET dikurangi dengan EI. EI itu adalah ini. EI ya. Jadi logis ya. Dari konsumsi energi itu adalah yang hanya dikeluarkan pada saat bekerja saja. Maka keseluruhan energi yang terbaca dikurangi dengan EI, maka itu adalah KE. Oke, itu ya. Jadi itu. Nah, ini kita masukkan energi yang dikeluarkan itu, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Jadi E ini bisa diperlakukan sebagai ini. Ini bisa kita perlakukan sebagai energi yang dikeluarkan pada saat bekerja maupun pada saat istirahat. Jadi sebelum bekerja ya, orang itu kita ukur denyut nadinya, maka denyutnya itu misalkan 60 menit ya, 60 kali per menit ya, maka di sini X-nya itu kita ganti dengan 60 ya. Kemudian pada saat orangnya bekerja ya, lagi peaknya ya, lagi capek-capeknya itu kita ukur, misalkan ada peningkatan misalkan jadi 80 ya, maka X-nya ini kita ganti dengan 80. Maka E yang kita hitung itu adalah E pada saat bekerja. Jadi nanti ada E dua-duanya. Rumusnya tetap sama, cuma X-nya yang kita ganti sesuai dengan kondisinya. Oke, X pada saat istirahat dan X saat bekerja. Oke ya. Nah, aplikasi salah satu aplikasi dari perhitungan energi ini adalah untuk menentukan waktu istirahat ya, menentukan waktu istirahat. Jadi ada rumus seperti ini ya. Ini adalah untuk menentukan apakah pekerjaan yang dilakukan itu memerlukan tambahan istirahat apa tidak ya. Jadi kalau kita lihat istirahat kan selama ini kan kita tahu istirahat itu misalkan jam 12 sampai jam 1 gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu adalah istirahat untuk beban kerja mental ya. Untuk misalkan beribadah, kemudian makan ya, untuk sosialisasi dengan temannya. Nah, itu adalah beban kerja mental sebenarnya. Nah, sedangkan untuk beban kerja fisik ya, itu tidak bisa dipukul rata 1 jam di tengah hari ya, tapi tergantung dari pekerjaannya ya. Nah, maka ini bisa kita hitung ya untuk menentukan apakah perlu tambahan istirahat apa tidak. Oke. Jadi di sini ada K, ada S ya. K itu adalah energi yang dikeluarkan selama bekerja ya. Energi yang dikeluarkan selama bekerja. Kemudian S ya. S itu adalah standar energi yang dikeluarkan ya. Untuk pria itu 5 kilokal per menit, wanita itu 4 kilokalori per menit
Oke ya. Nah, logikanya kalau misalkan energi yang dikeluarkan selama bekerja itu lebih besar daripada standar energi yang dikeluarkan, ya otomatis orang itu akan merasa lelah. Nah, otomatis dia perlu untuk tambahan istirahat, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan standarnya ini lebih tinggi daripada energi aktual yang dikeluarkan, maka tentunya dia tidak perlu untuk tambahan waktu istirahat, ya, karena di bawah standar, ya. PM itu adalah metabolisme basal, ya. Uh, jadi energi yang dikeluarkan untuk metabolisme basal, ya, untuk detak jantung, ya, untuk siklus Krebs itu, ya. Nah, maka pria itu standarnya adalah 1,7 kilokal per menit, wanita 1,4, ya. T adalah lamanya bekerja. Oke. Sedangkan RT ini yang akan kita cari adalah rest time, ya, waktu istirahat. Oke. Jadi kondisinya kalau RT sama dengan 0 itu berlaku untuk K kurang dari S, ya tadi, ya. K kurang dari S artinya energi yang dikeluarkan itu kurang dari standar, ya, maka tidak perlu istirahat, maka RT-nya adalah 0, nggak perlu kita hitung, gitu ya. Nah, sedangkan untuk K yang lebih dari S, ya, dan kurang dari 2S, ya, maka menggunakan rumus ini, ya. Ini tinggal kita masukkan saja rumusnya. Kemudian untuk K-nya itu lebih dari 2S, ya. Kalau lebih dari 2S, maka RT-nya rumusnya adalah seperti ini. Oke, ya. Saya rasa tidak sulit, ya. Saya nggak perlu mencontohkan, ya, nanti silakan saja dihitung, gitu ya, untuk perhitungan ini. Oke. Nah, ini ada soal, ya. Ada soal ini, silakan dicoba, ya. Ditentukan apakah perlu penambahan waktu istirahat apa tidak sesuai dengan ini, ya. Jadi silakan di ini, ya, di lapan ini ada 10 pekerja, ya. Ada 10 pekerja, ya. Ini adalah data denyut tadi sebelum dan pada saat bekerja, ini, ya. Oke, silakan dikerjakan, ya. Nah, itu tadi adalah beban kerja fisik, ya. Nah, sedangkan untuk beban kerja mental, cara mengukurnya bisa dengan kuesioner, ya. Nanti Anda silakan cari kuesioner NASA TLX, ya. NASA TLX, ya. Nanti itu bisa disebar, ya. Kemudian itu bisa mencerminkan beban kerja dari pekerja. Oke. Ada juga boredom test, ya. Boredom test itu pekerjaannya diminta ketika ini, ya, ketika sedang ini setelah melakukan pekerjaan yang cukup lama, yang cukup menjenuhkan, ini, ya. Misalkan dia setelah menginput beberapa jam, ya. Nah, dia kan lelah, ya, secara mental, ya, maka kemudian dia diminta untuk mengerjakan tes, gitu, ya, mengerjakan tes. Nah, seberapa lama dia melakukannya, maka itu mencerminkan seberapa besar beban kerja mentalnya. Atau juga ada reaction timer, ya. Nah, reaction timer ini seorang pekerja yang sedang lelah-lelahnya itu diminta untuk melihat semacam kelipan, ya, seperti ini. Nah, ada kelipan seperti ini. Nah, responnya kalau orang yang lelah, ya, biasanya responnya akan lambat. Nah, seberapa lambat, ya, dia merespon, ya, kelipan ini, ya, maka itu menunjukkan dia beban kerja mentalnya itu tinggi. Jadi, ya, sedangkan orang yang bisa responnya cepat, ya, dia bisa merespon kelipan itu dengan cepat, ya, maka itu menunjukkan beban kerjanya rendah, ya. Jadi itu adalah cara penentuan atau pengukuran beban kerja mental, ya. Jadi kita sudah belajar tentang pengukuran beban kerja fisik dan mental, ya. Nanti secara lebih mendalam kita akan praktekkan di praktikum semester depan. Oke. Mungkin itu saja materi dari hari ini, ya. Ini merupakan materi terakhir, ya. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf, ya, kalau misalkan ada kekurangan. Nanti kurang-kurangnya akan kita lengkapi di praktikum, ya. Semoga nanti kita masih akan bisa bertemu, ya, di praktikum di lab ergonomi semester depan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.